Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengasih tak pilih kasih, Sang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi Muhammad yang ajarannya merangkul bukan memukul, meredam bukan mendendam, mengajak bukan mengejek, mendidik bukan menghardik, dan memahami bukan menghakimi melalui ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah. Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda adalah aset bangsa yang sangat mahal dan tidak ternilai dengan harga. Hal ini dikarenakan pemuda memiliki fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat. Kulit wajah glowing mengkilat walaupun ada banyak jerawat, AIDS, tapi tidak gawat karena masih ada obat di toko-toko terdekat. Betul? Namun, di era modernisasi dan globalisasi ini, pemuda mulai terlena dan tergerus oleh berubahnya zaman. Sikap peduli kian hari mulai lari dari hati nurani. Sikap solidaritas dan sosialitas pun kian menipis, terkikis oleh budaya kapitalitas. Kira-kira apa yang terjadi dengan pemuda kita, para hadirin? Ya, karena tidak sedikit dari kaum pemudanya yang mulai malas belajar karena hari-harinya diisi dengan internetan ngaur, hidupnya tidak teratur. Kalau sekolah sambil tidur, tamat sekolah terus menganggur. Kalau makan maunya lauk daging semur, rambutnya tidak pernah dicukur. Bercita-cita jadi gubernur, but what? Kerjanya cuma mendengkur di atas kasur. Akhirnya bagaimana, hadirin? Bukannya jadi gubernur, tapi malah jadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia hingga alam kubur. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Pemuda adalah calon-calon pemimpin bangsa. Syubbanul yaum rijalul ghad. Mari persiapkan diri dengan cara mencari ilmu tak kenal lelah serta menjaga akhlakul karimah dan senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu fi yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu wa idza qila suzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu,
maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Fokus penafsiran ayat di atas adalah bahwa Allah mengangkat serta meninggikan derajat orang yang beriman juga berilmu dengan beberapa derajat. Imam Al-Qutubi menafsiri bahwa pertama, Allah akan memberikan pahala bagi orang yang berilmu ketika di akhirat dan memberikan kemuliaan ketika di dunia. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang beriman atas orang yang tidak beriman. Dan yang terakhir, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Simpulan secara umum pada ayat di atas adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang pertama karena imanannya, dan yang kedua karena ilmunya. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dan dengan iman maka kita akan takut berbuat salah, takut berbuat dosa, dan takut berbuat maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ingat, kita dianugerahi fisik yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memanfaatkan masa muda untuk belajar, berprestasi, juga berkarya mengukir dunia. Karena bangsa Indonesia tidak butuh pemuda yang sok pinter tapi otaknya keblinger, tapi Indonesia membutuhkan pemuda yang berkarakter mulia, memahami akidah agama, dan tidak mudah putus asa. Hadirin yang berbahagia, sekian yang bisa kami sampaikan. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih teman sebatas pertemuan. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.